Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hairia, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebenarnya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gulam Faiz. Saya juga seorang mahasiswa yang merantau dari Kalimantan ke Makassar. Gitu. Oke. Baik, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tujuan saya untuk mewawancara Anda di sini adalah untuk memvalidasi atau menggali lebih dalam lagi tentang apa yang telah diceritakan kepada saya terhadap Muhammad Reza Fadli ini, dan saya ada beberapa pertanyaan terkait Reza Fadli. Nah, apakah Anda bersedia untuk menjadi responden saya? Ya, bersedia. Oke. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan Reza Fadli? Baik, jadi saya dengan Eja, panggilan akrabnya lah. Jadi pada saat saya ke kuliah di sini, itu saya dengan saudara Eja ini bisa dibilang cukup dekat lah. Maksudnya mungkin bisa dibilang yang menjadi teman awal-awal saya itu pada saat kuliah itu saudara Eja. Bahkan sampai sekarang itu saya itu masih sering bermain ke rumahnya, menginap, cerita-cerita sama saudara Eja begitu. Jadi pada saat menginap juga kayak yang bersangkutan itu juga seringlah bercerita tentang masalah-masalah yang dia hadapi, kayak hari-hari yang dia lewati begitu. Oke, kalau boleh tahu hal-hal apa yang biasanya diceritakan Eja ini kepada Anda? Baik, jadi saudara Eja itu dia sering bercerita tentang kegiatannya dari kampus, terus pulang lagi pergi kerja. Lalu dia itu jarang lah, bisa dibilang jarang pulang. Tapi dia ini orangnya strict parents begitu, jadi sering dicariin sama orang tuanya begitu. Jadi intinya dia itu kayak kadang bercerita tentang bagaimana kan jarak dari kampus ke tempat kerjanya dia ini cukup jauh lah, bahkan dibilang sangat jauh, apalagi jalanan yang kayak padat begitu. Jadi tidak bisa sampai hanya dalam 10 sampai 15 menit lah. Jadi dia itu sering bercerita bahwa dia itu kayak capek begitu untuk mau belajar di kampus, terus mau bekerja lagi, ditambah orang tua itu sering cariin dia orangnya bisa dibilang strict parent lah begitu. Jadi dia kayak sering cerita tentang kegiatan-kegiatan sehari-harinya saja sih. Kalau boleh tahu, apa sih yang Anda ketahui tentang Eja ketika dia ada di kampus dan ketika dia menjadi seorang mahasiswa? Maksudnya apa yang Anda ketahui ketika dia bekerja dan dia menjadi seorang mahasiswa seperti itu? Bisa diceritakan? Kalau dia sebagai seorang pekerja, dia kan kerjanya itu dia kan seorang tentor begitu di salah satu cabang JILS di Makassar. Jadi pada saat dia bekerja itu dia punya motivasi, bukan sebenarnya untuk dia bukan orangnya yang money oriented begitu. Jadi dia itu bukan mengedepankan uang begitu, tapi dia lebih ke pengalamannya begitu. Jadi dia merasa bahwa pengalaman itu lebih lah, kayak dia tujuan utamanya itu cuma pengalaman. Uang yang dia dapatkan itu sebagai bonus. Namun dia juga pernah bercerita bahwa pada saat dia mendapatkan uang, pada saat bekerja di situ dia baru rasakan bahwa beratnya dunia di situ gitu. Lalu pada saat di kampus ini saudara Eja itu terbilang sangat aktif berorganisasi lah.
sekarang dia itu menduduki jabatan di salah satu jabatan di apa namanya BKM Maperwa lah. Jadi kayak Maperwa itu bisa dibilang dia badan tertinggi lah di kemahasiswaan di apa namanya di fakultas saya. Jadi dia itu menduduki salah satu ketua komisi di sana. Jadi dia sangat sibuk dengan organisasinya. Terus dia juga mengemban di angkatan itu, dia sebagai bapak suku begitu. Jadi dia sangat aktif di organisasi kampus, dan juga saya sangat salut dia bisa mengatur waktunya untuk belajar sambil mengurus organisasinya, sambil bekerja juga begitu. Jadi dia itu orang yang sangat saya bisa dibilang sangat salut lah sama dia. Bahkan dia itu terbilang nilainya itu terbilang cukup bagus, karena dia itu selalu memfokuskan belajarnya begitu. Jadi dia betul-betul orang yang bisa memfokuskan di banyak hal begitu. Jadi dia fokus belajar, dia juga bisa fokus bekerja, bahkan dia fokus berorganisasi begitu. Jadi saya rasa Eja ini orang yang sangat hebat gitu. Mungkin itu saja. Oke. Nah, kalau dari Anda sendiri, bagaimana sih Anda melihat sekeliling Eja ini, orang-orang di sekeliling Eja ini terhadap Eja sendiri? Jadi Eja ini kalau yang saya lihat itu dia banyak sekali punya teman. Jadi dia itu bahkan untuk berteman itu dia sangat mudah begitu, karena dia orangnya sangat ramah. Dengan keramahan saudara Eja itu, dia itu memiliki banyak support dari teman-teman. Dia bahkan memiliki dia itu bahkan pada saat lagi downnya, dia hanya butuh satu orang saja untuk mendukungnya, untuk mensupportnya. Bahkan ya cukup satu orang saja yang intinya semangatin Eja itu, dia akan kembali lagi begitu. Dia akan kembali lagi ke kondisi primanya begitu. Jadi dia itu hanya butuh dukungan saja begitu. Jadi betul-betul kalau yang saya lihat dari lingkungan pertemanannya itu sangat support lah, sangat suportif begitu. Kalau untuk keluarga, saya lihat di keluarganya itu adiknya sih yang kayak gimana ya, kayak sering bicara. Dia itu sangat dekat dengan adiknya. Kalau orang tuanya mungkin kalau setiap saya main ke rumahnya itu jarang ada orang tuanya, palingan yang ada cuma tantenya begitu. Jadi orang tuanya itu memang orang yang cukup sibuk. Cuma kadang-kadang kalau ada orang tuanya itu dia kadang cerita-cerita, ketawa begitu. Cuma kadang emang dia sering cerita bahwa orang tuanya itu strict parent, namun menurut saya tidak begitu strict lah. Mungkin Ejanya saja yang merasa begitu. Saya juga tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya begitu, karena bukan saya yang rasakan. Dan kalau dari orang tuanya, pada saat itu hari saya memang sempat cerita dengan orang tuanya itu, memang kalau dari yang saya lihat memang orang tuanya Eja ini memang orang yang berpendidikan begitu. Jadi setahu saya orang tuanya Eja ini dia itu mantan dekan, cuma sekarang dia itu jadi dosen biasa saja, dosen biasa di salah satu fakultas di Universitas di Makassar gitu. Jadi saya rasa pendidikan orang tuanya ini sangat terarah lah, sangat terstruktur begitu, sehingga Eja juga itulah mungkin hasil didikan orang tuanya, sehingga dia bisa bekerja, berorganisasi, bahkan belajar dengan baik. Mungkin itu hasil didikan orang tuanya yang berpendidikan itu. Oke, baik. Jadi sudah terjawab semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipannya. Apabila ada hal yang ingin saya gali
terkait Eja lebih dalam lagi, apakah Anda bersedia lagi untuk saya wawancarai? Silahkan, sudah punya nomor saya juga kan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.